Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfia Safitri Prasetyo, and in this opportunity I would like to explain a short explanation about presupposition part 1. Oke, yang pertama, what is presupposition? Presupposition are pieces of information associated with certain lexical items and syntactic construction. Maksudnya, presupposition merupakan informasi yang terkait dengan lexical item tertentu dan juga dibentuk dari syntactic construction, yang artinya sebuah makna yang terkandung dalam ujaran seseorang yang dihasilkan berdasarkan certain lexical item dan syntactic construction. Jadi ada beberapa presupposition triggers atau beberapa hal yang bisa mematik presupposition. Antara lain, yang pertama, factives. Contohnya, Jack regrets that he cheated at the test. Dalam kalimat ini, yang menjadi factive adalah kata regrets. Dari kalimat ini memiliki presupposition yaitu Jack cheated at the test. Jack mencontek saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, aspectual verbs. Contohnya, Jill has stopped writing poetry. Nah, aspectual verb itu adalah kata kerja yang ada state of changing. Di mana ya dalam contohnya di sini adalah kata-kata stopped. Kemudian apa presupposition dari kalimat ini? Presupposition dari kalimat ini adalah Jill has been writing poetry. Oke, yang ketiga adalah it claps. Sebagai contoh, it was in November that we left for Mecca. Jadi, it claps itu adalah sebuah kalimat yang mengandung kata it yang personal atau yang tidak ada rujukan, atau dia berdiri sendiri. Contohnya, dalam kalimat ini memiliki presupposition yaitu we left for Makkah. Kemudian yang keempat, WH clap. Sebagai contoh, what Bruce ate was pia-pia. Nah, sama seperti di it claps, jadi WH di sini dia berdiri sendiri dan tidak memiliki rujukan. Nah, dalam kalimat ini memiliki presupposition yaitu Bruce ate something. Selanjutnya adalah focus practice. Sebagai contoh, Jill ate rawon too. Nah, di sini kalimat ini memiliki presupposition yaitu somebody else ate rawon. Jadi yang makan rawon itu nggak cuma si Jill, jadi ada orang lain yang juga makan rawon sama Jill. Selanjutnya, quantifiers. Jill spoke with all the applicants. Manakah dalam kalimat ini yang disebut dengan quantifiers? Jadi yang disebut dengan quantifiers di dalam kalimat ini adalah applicants. So, apa presupposition dalam kalimat ini? Jadi presupposition dalam kalimat ini adalah there were applicants. Kemudian selanjutnya, definites. Sebagai contoh, the pizzerina in Madiun is closed on Sunday. Pizzerina di Madiun tutup pada hari Minggu. Nah, kata the di definites ini menunjukkan bahwa bendanya adalah definite atau benda yang dia bisa berdiri sendiri. Dalam kalimat tersebut, presuppositionnya adalah there is a pizzerina in Madiun. Jadi ada pizzerina yang didirikan di Madiun. Kemudian poin selanjutnya, iterative. John returned to Cambridge. Nah, apa itu iterative? Iterative adalah kata yang menunjukkan pengulangan, seperti return atau again. Nah, John returned to Cambridge memiliki presupposition yaitu John was in Cambridge before. Jadi John ini pernah berada di Cambridge dan dia akan kembali ke sana lagi. Karena itu dalam kalimat ini menggunakan kata-kata return. Kemudian selanjutnya, temporal clauses. After Ayu finished her S1 degree, she married Ahmad. Nah, manakah dalam kalimat ini yang disebut dengan temporal clauses? Jadi temporal clauses di kalimat ini adalah kata after. Kemudian manakah kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah she married Ahmad. Nah, apa
apa presupposition yang ada di kalimat ini? Jadi presupposition di kalimat ini adalah she finished her S1 degree. Selanjutnya, menuju ke subbab properties of presupposition. Jadi, apa yang membedakan antara presupposition dengan entailment? Itu ada 3. Yang pertama, constancy under negation. Yang kedua, divisibility. Dan yang ketiga, the projection problem. Nah, yang pertama adalah constancy under negation. Jadi, meskipun kalimat itu diubah menjadi kalimat negatif, preposisinya tetap sama. Sebagai contoh, the pizzerina in Madiun is closed on Sunday. Nah, ini masih kalimat positif. Kemudian kita ubah menjadi kalimat negatif. The pizzerina in Madiun is not closed on Sundays. Jadi walaupun kalimat ini dari positif diubah ke negatif, dia memiliki presupposition yang sama, yaitu intinya there is pizzerina in Madiun. Ada pizzerina di Madiun. Kemudian selanjutnya point divisibility. Jadi like conversational implicator but unlike semantic entailments, presuppositions are cancelable. Seperti halnya conversational implicator, presupposition itu bisa dibatalkan. Dan poin apa saja yang bisa membatalkan sebuah presupposition itu? Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, background assumption. Yang kedua, conversational implicators. Dan yang ketiga, certain discourse context. Kemudian beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu the projection problem. It is in general expected that the presupposition of a simple sentence will ascend to become a presupposition of the complex sentence of which the simple sentence is a part. Jadi, presupposition dalam kalimat simple akan tetap ada atau bisa bertahan menjadi presupposition dalam complex sentence. Hanya saja dalam beberapa hal ini bisa berubah dengan adanya kemungkinan yang mungkin berlawanan. Kemudian the projection problems manifest itself into opposite directions. On the one side of the projection coin, the presupposition of a component sentence may fail to be projected onto and hence inherited by the whole complex sentence. Jadi projection adalah berpindahnya kalimat dari simple sentence ke complex sentence. Nah, di sini diteliti apakah presupposition bisa bertahan atau tidak setelah berubah dari simple sentence ke complex sentence. Jadi presupposition di sini bisa gagal diproyeksikan atau dimunculkan ketika proses pengubahan dari simple ke kompleks. Kemudian presupposition dari kalimat komponen dapat dipertahankan ketika kalimat konstituen itu menjadi bagian dari kalimat kompleks. Kemudian berlanjut ke contoh dari presupposition yang gagal dipertahankan ketika sudah berubah dari simple ke kompleks. Yang pertama, the president doesn't regret vetoing the bill. Dalam kalimat tersebut memiliki presupposition yaitu presiden vetoed the bill. Nah, jika kalimat ini kemudian diubah menjadi kalimat kompleks, the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so, maka presupposition yang ada di simple sentence tadi tidak bisa dipertahankan karena presuppositionnya akan hilang. Kemudian contoh yang lain, I'm sure John's wife is beautiful. Dalam kalimat ini ada presuppositionnya yaitu John has a wife. Nah, saya yakin istrinya John itu sangat cantik. Yang presuppositionnya adalah John punya istri. Dia sudah pasti punya istri. Nah, tapi jika kalimatnya kemudian berubah menjadi kompleks, I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife. Maka presupposition yang John has a wife tadi sudah tidak berlaku karena di sini adalah merupakan kalimat pengandaian yang artinya John sebenarnya tidak punya istri. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, Mr. Wang is the emperor of China. Presuppositionnya adalah there is an emperor in China. Nah, kita lihat setelah dirubah dari simple sentence menuju kompleks, Mr. Wang dreamed that he is the emperor of China. Mr. Wang bermimpi bahwa dia menjadi
kaisar di Cina. Maka setelah kalimat ini sudah menjadi kalimat kompleks, presupposition yang awalnya adalah ada emperor di Cina itu batal atau gagal dipertahankan karena ada kalimat dream yang artinya Mr. Wang hanya bermimpi atau berangan-angan saja. Kemudian beralih ke contoh dari presupposition yang bisa bertahan walaupun dia sudah diubah ke complex sentence. Nah, contoh kalimat simpelnya adalah Susan returns to England. Susan kembali ke England. Dalam kalimat ini memiliki presupposition yaitu Susan was in England before. Susan pernah di England sebelumnya. Coba kita ubah ke kalimat yang lebih kompleks. If Susan returns to England, she will be arrested. Dalam kalimat ini walaupun sudah berubah menjadi complex sentence, presupposition Susan was in England before masih bertahan. Di contoh yang lain, either Susan return to England or she will flee to Spain. Dalam kalimat ini juga sama, jadi Susan was in England before. Presupposition ini masih bisa dipertahankan. Kemudian, if Susan misses her home, she will return to England. Kalau Susan kangen rumah, dia akan kembali ke England. Nah, sudah jelas bahwa walaupun kalimat ini merupakan kalimat yang kompleks, tapi presupposition Susan was in England before masih tetap bisa dipertahankan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.